Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita, para tokoh-tokoh kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil khusus tadi Al-Mukarram Habib kita, Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf, Mata'an Allah bitu ya hayati wa nafa'na bi ulumih, amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan Kiai Tuan Guru Haji Muhammad Suhaimi, Mata'an Allah bitu ya hayati. Kemudian Tuan Guru muda kita sebagai pimpinan Mahat Cinere, Tuan Guru Muhammad Hasan Asy'ari KHME, kemudian para tuan guru yang lain di sini hadir, Dr. Muslihan Habib, kemudian tuan guru Azhari Nasution, kemudian tuan guru Hasbullah, kemudian tuan guru Agus Susron, tuan guru mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu saking banyak, yaitu para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Ya, mungkin ini silaturahmi kedua kita kesini. Kalau sebelumnya pernah kesini tahun berapa itu Ustaz ya? Kalau tidak salah tahun 2022 sempat kesini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, bisa bersilaturahim lagi pada kesempatan malam hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi sudah disampaikan sama Habib kita, Habib Ahmad ya, tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya apa kata Habib Ahmad tadi? Kalau kita mau terhindar dari segala macam kesulitan, kuncinya apa ibu-ibu? Solawat. Kuncinya apa? Solawat. Apa kuncinya bapak-bapak, adik-adik? Solawat. Kenapa bapak-bapak dan adik-adik semua? Karena ternyata hal ini dikemukakan oleh seorang imam yang hebat ya, seorang penafsir namanya Imam Al-Qasimi. Beliau itu mengarang tafsir namanya Mahasinut Ta'wil ya. Di dalam tafsir beliau itu beliau mengatakan seperti ini. Ada ayat dalam surat Al-Anfal yang mengatakan bahwa wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Intinya dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum dengan dua syarat. Yang pertama adalah adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah kita senantiasa beristighfar. Apa kata Imam Qasimi di sana, Bapak Ibu sekalian? Beliau mengutip pendapat salah seorang dari ulama bahwa annal azab, bahwa azab itu suratul ghadab katanya. Azab itu adalah gambaran daripada kemarahan. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suratul rahmah, adalah gambaran daripada rahmah. Azab dan rahmat tidak akan bersatu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian?
Kalau katanya Habib Ahmad tadi ditagih. Ini ada iklan ya. Ibu-ibu, kalau ditagih sama kredit panci ya, azab apa rahmat ibu-ibu? Azab ibu-ibu ya. Kita tempat kita berutang. Nah, ibu-ibu, jadi ya, iklan lagi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Azab itu gambaran daripada kemarahan. Makanya kita juga sebagai ibu-ibu di rumah, kita tanya sekarang kepada bapak-bapak, ibu-ibu kita sering marah nggak di rumah bapak-bapak? Sering? Kalau sering marah itu gambaran daripada azab. Maka bapak-bapak, cara menghindari daripada marahnya ibu-ibu adalah dengan sholawat. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak kita nikah lagi, azab nggak? Maka salah satu caranya supaya bapak-bapak kita tidak menikah lagi dengan sholawat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena seperti tadi kita mahalul qiyam itu, kita menghadirkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Dalam satu hadis yang masyhur, riwayatnya itu Bapak Ibu sekalian mengatakan apa? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi, katanya. Hatta arudda alaihi salam. Kalau ada orang yang mengucapkan salam ataupun salawat kepadaku, maka aku akan membalas salam dan salawat tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sehingga beliau hadir di tengah-tengah kita, dan itulah yang kita hormati dengan mahalul qiyam dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadi apa kata Imam Qasim? Annal azab suratul ghadab, ya, gambaran daripada kemarahan. Sedangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gambaran daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ternyata memang itu dibuktikan, diberikan contoh oleh beliau di sana. Kalau nabi-nabi yang lain diberikan cobaan yang sangat berat oleh para pengikutnya, masih kesabarannya itu istilahnya ada masa-masanya nggak sabar, ada masa-masanya terlewati kesabarannya. Contoh nih ibu-ibu bapak-bapak, Nabi Nuh alaihi salam ketika dia mendapatkan cobaan dari kaumnya, ya, pernah dengar ceritanya nggak Nabi Nuh itu bagaimana cobaannya bapak-bapak ibu-ibu? Jadi ceritanya Nabi Nuh alaihissalam itu mendapatkan cobaan yang sangat berat, disuruh bikin perahu di atas gunung dan ditolak oleh rakyat sekitar atau warga sekitar. Cara penolakan mereka seperti apa? Cara penolakan mereka adalah mereka berbondong-bondong datang ke perahu Nabi Nuh alaihissalam dan buang hajat di sana. Buang hajat di sana. Sampai akhirnya apa? Umat Nabi Nuh alaihissalam semuanya terkena oleh apa ya bahasa kita, koreng ya. Koreng. Tahu kan ibu-ibu ya? Nah, umat Nabi Nuh alaihissalam semuanya terkena koreng. Sehingga apa? Ada satu momen di mana salah satu daripada orang yang buang hajat di kapal Nabi Nuh itu terjatuh. Terjatuh kemana? Terjatuh ke kubangan kotoran itu. Dan ternyata setelah terjatuh sehat semua korengnya. Akhirnya apa? Dia turun ke bawah bukit, ya.
memberitahu keluarga sekitar, ayo. Ternyata obat daripada koreng kita adalah kotoran yang ada di perahu Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya apa? Mereka semua membersihkan perahu Nabi Nuh alaihi salam sampai kinclong. Lebih kinclong daripada sunlight ya. Ibu-ibu pakai apa? Sunlight, bukan iklan. Nah, tapi saking kerasnya cobaan Nabi Nuh alaihissalam sampai beliau itu tidak tahan, dan di Al-Quran itu diabadikan doanya Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan apa? Robbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, katanya. Ya Allah, jangan udah sisain mereka yang durhaka kepadamu, mereka yang gak taat kepadamu itu udah musnahkan saja. Nggak tahan Nabi Nuh alaihissalam dengan perlakuan mereka. Tapi kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratul rahmah, gambarannya adalah rahmat, kasih sayang. Diperlakukan segimanapun oleh para pengikutnya atau para orang-orang yang ada di sekitarnya, beliau tetap mendoakan dengan mengatakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada mereka karena sejatinya mereka tidak mengetahui. Artinya apa? Kesabaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Rahmatnya sangat luas. Itulah makanya beliau itu senang sekali. Beliau itu rahmatnya kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada pemuda, para sahabat. Beliau itu salah satu hobinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah idkhalus surur. Apa itu idkhalus surur? Memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Contohnya kepada anak kecil. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau pernah ngajak anak kecil bercanda. Ada anak kecil, dia melihara, kalau bahasa Lombok tuh kecial ya. Kecial itu mungkin bahasa Jakarta adalah burung yang kecil. Apa ada bahasa khususnya, Ustaz? Kecial kuning ya, atau burung kecil. Ada anak kecil melihara burung kecil itu, dan dia burungnya mati. Kemudian didatangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur anak kecil itu. Mungkin kan kalau anak kecil sekarang mainannya HP. Nah, mainannya apa lagi? Mobile Legend ya. Tapi kalau zaman dulu nggak ada mainan-mainan seperti itu. Anak kecil mainannya adalah melihara burung. Akhirnya apa? Didatangi oleh baginda Rasul. Ya Aba Umair ma fa'ala Nugair. Artinya apa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur anak kecil itu. Apa yang dilakukan sama peliharaanmu dan lain sebagainya. Menghibur anak kecil yang lagi sedih. Orang gede juga sahabatnya dihibur sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Pernah ada anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang laki-laki, ini dia datang ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mau minta alat untuk mengangkut barang. Nah, mungkin kalau kita di sini biasanya ngangkut barang pakai apa? Plastik. Atko ya. Atau mungkin kita ngangkut barang pakai apa? Itu apa namanya yang sepeda motor 3 roda itu? Kesar ya. Ya, kadang-kadang kan kita ngangkut sampah barang, kalau di itu biasa pakai itu. Tapi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ngangkat pakai onta. Pas minta, gimana ya Rasulullah, saya minta alat untuk ngangkut barang ini. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nih, saya kasih anak onta. Kaget. Pemuda itu kaget, laki-laki itu kaget. Ya Rasulullah, kalau sekedar anak onta saya mau pakai buat angkat apa? Katanya ini terlalu kecil kalau sekedar anak onta. Tapi apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau bilang begini, bukankah setiap onta itu adalah anak daripada onta dewasa? Maksudnya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu?
Walaupun onta itu sudah besar, tapi tetap namanya anak onta. Emang ada onta lahir dari kucing? Enggak ada. Betul? Nah, beliau mengatakan ini saya kasih anak onta, tapi yang beliau kasih bukan onta kecil, onta yang sudah besar. Apa hikmahnya bapak-bapak dan ibu-ibu? Kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh Habib kita, Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf. Beliau mengatakan apa? Salah satu cara yang pertama untuk menghindarkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Biar kita udah gede, biar kita udah pada ganteng-ganteng, gede pada udah nikah atau mungkin udah berhasil dan lain sebagainya, tetap namanya anak orang tua. Nah, itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang bercanda sama sahabatnya, sama anak kecil dan lain sebagainya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, kita itu punya kebiasaan atau sunatan hasanatan untuk mengamalkan selawat ya, membaca selawat dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah ya, yang mana ini ada hubungannya juga dengan apa yang akan kita terima, yaitu pengijazahan Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah berhizib di sini? Pernah berhizib? Oh, setiap malam Senin. Alhamdulillah. Di dalam hizib itu bapak-bapak dan ibu-ibu terdapat doa-doa yang sangat hebat. Bahkan di doa pusaka yang terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu biasa baca. Apa bacaannya? Amrartu kafan sabahat bihal hasawa arwatir jaisha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dzurriyyati wa batini wa zahiri. Nah, ada cerita yang menarik tentang doa ini. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada di Mesir, di daerah Alexandria, kita cerita sedikit. Namanya Imam Busairi. Imam Busairi ini ceritanya pernah dalam kondisi sakit. Sakitnya apa? Lumpuh badannya setengah. Mungkin kalau bahasa sekarang stroke ya. Lumpuh badannya setengah. Di tengah keadaan beliau yang lumpuh badannya setengah ini, bapak dan ibu-ibu, beliau mengarang pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu malam beliau tertidur, kelolosan tidur. Di dalam tidurnya beliau didatangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya tersebut, Imam Busairi bermimpi bahwa baginda Rasul mengatakan akan baca atau bacalah apa yang telah kamu tulis itu, pujian-pujian itu. Akhirnya dibaca oleh Imam Busairi dan diakhiri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan mengusap bagian Imam Busairi badannya yang sakit. Bangun-bangun Imam Busairi langsung dalam keadaan sehat, seger, berdiri, gak lagi lumpuh. Nah, itu salah satunya berkat usapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya adalah wasilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa pusaka tadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa maknanya? Amrartu kafan sabahat fihal hasawa arwatil jaisha bima'in hamir. Nah, stop. Aku pinjam, aku berwasilah melalui tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
Yang mana tangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipakai untuk berzikir, mengingat Allah. Yang mana tangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipakai untuk mengalirkan air. Mujizatnya baginda Rasul kan seperti itu, mengalirkan air kepada bala tentara yang kehausan. Aku pinjam, berwasilah melalui perantara baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku usapkan ala ma'ashi, atas kehidupanku, ala ma'ashi wa ma'adi, dan atas akhiratku, wa ma'adi. Apa katanya lagi? Ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dzurriyyati, dan atas anak cucu keturunanku, wa batini wa zahiri, dan atas batinku dan atas zahirku. Mudah-mudahan melalui wasilah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita dijaga dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dari kehidupan kita, akhirat kita, zahir kita, batin kita, bahkan anak cucu keturunan kita. Mungkin kurang lebih Bapak Ibu itulah makna dari doa pusaka yang biasa kita baca di akhir acara. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terakhir dari yang terakhir nih kelihatan ibu-ibu udah ngipas-ngipas kayaknya kepanasan ya. Jadi ini insya Allah yang terakhir, bahwa saya pribadi berterima kasih kepada Bapak Ibu semua ya atas keterimaan Bapak Ibu terhadap Mahat Sengon Cinere NWDI ini, dan juga Bapak Ibu memiliki keterimaan terhadap hizib kita, yaitu Thariqah Hizib Nahdlatul Wathon. Yang berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan katsira, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah mengamalkan apa yang sudah kita terima. Mungkin hanya ini dapat yang sampaikan atau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.